Jadi al-aghalit as-surah, kesalahan dalam formasi, yaitu allati tansha'u bisababi tah takhalluf wa ahadis syurut al-mu'tabarah fil qiyas. Karena kelalaian seseorang dalam membuat silogisme itu disebabkan karena kelalaian akan syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam kias. Jadi dia meninggalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kias sehingga terjadilah aghalitu asyura dalam formasi. Kemudian aghalitu al-madiyah wa hiya al-waqi'ah fi madatil qiyas ay fi qadayahu allati yata'allafu minha wa laysat nasyi'atan an mukhalafati syartin min syurutil qiyas. Adapun aghalitul madiyah atau dalam bentuk materi, kesalahan dalam materi adalah kesalahan yang terjadi pada materi kias atau dalam qadiyah kiasnya yang tersusun bukan karena kelalaian seseorang daripada syarat kias. Jadi yang terjadi lepas daripada syarat kias, dia telah memenuhi syarat-syarat kias, namun masih terjadi dalam materi yang terhimpun. Materi yang dikumpulkan itu adalah materi yang salah, sehingga kias yang tersusun pun, silogisme yang tersusun pun akan menjadi salah. Kalau yang pertama dalam bentuk formasi adalah dia meninggalkan syaratnya, tapi yang kedua dia tetap melakukan atau memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan kias, namun materi yang dihimpun itu adalah materi yang salah atau tidak benar, sehingga terjadilah kesalahan dalam pembuatan kias tadi yang berupa al-ghalid al-madiyah. Baik, bagaimana bentuk al-ghalitu as-surah? Ya, yang pertama, apabila ayyakunal ahadul awsat mustarikan lafziyan musta'malan fi ihdal muqaddimataini bimakna wa fil ukhra bima'nan akhar. Nah, dalam formasi apabila hadul awsatnya itu adalah kalimat yang memiliki makna yang sama pada muqaddimah, ada lafaz mustarik, ya, maksud saya ada lafaz yang mustarik, memang namanya lafaznya sama, ya, namun muqaddimah antara dua muqaddimah, baik di muqaddimah sughra atau kubra, makna daripada lafaz itu berbeda, memiliki makna lebih daripada satu. Lafaz yang dipakai memiliki makna lebih daripada satu. Contohnya kullu qit'atin minal ardi dakhiratun fil bahri ra'sin. Setiap yang bagian daripada bumi yang paling dangkal dalam lautan adalah ra'sun. Kullu ra'sin qit'atun bisababil maut. Kerang, ya, ra'sun kerang, karang. Kullu ra'sin qit'atun bisababil maut. Setiap yang keras itu menyebabkan pada kematian. Kata roksun di sini, roksun yang pertama sama roksun yang kedua ini dalam lafaz adalah lafaz yang mustarik. Yang dimaksud dengan lafaz mustarik adalah lafaz yang memiliki makna lebih daripada satu makna. Jadi roksun yang pertama memiliki makna secara geografis, kemudian yang makna yang kedua ini memiliki makna roksunnya, yaitu kepala, sehingga kias ini mengalami kesalahan dan tidak dianggap ghalat, rusak, ya. Kemudian yang kedua, ya'buru anil haddaini al-awsat wal asghar bi ismail mutaradifain. Nah, kalau yang pertama adalah satu makna, satu kata tapi memiliki dua makna, yang kedua ini adalah dua lafaz yang berbeda tapi memiliki satu makna, satu arti. Sekali lagi, yang pertama ini adalah satu lafaz memiliki dua arti, tapi yang kedua dua lafaz tapi memiliki satu arti. Contoh, kullu insanin basyarun. Antara kata insan dengan kata basyar ini adalah dua lafaz yang memiliki makna yang sama. Insan artinya adalah basyar, basyarun juga artinya adalah insan. Sehingga bentuk kias yang seperti ini itu menjadi kias yang ghalat atau kias yang salah karena memakai dua lafaz yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Kullu insanin basyarun, kullu basyarin qabilun li ta'limi ar-raqi wa kullu insanin qabilun li ta'limi ar-raqi. Kata basyar, kata insan. Kemudian bentuk aghalid surah yang lain adalah antastanbita natijah kulliyah mujabah aw salibah minasyakli asalis.
pada bentuk formasi asyakal asalis pada al-qiyas iktironi, ya, pada bentuk ketiganya Anda membuat natijah, ya, itu berupa kuliah mujabah atau kuliah salibah, yang dimana itu tidak diperkenankan untuk membuat natijah pada syakal asalis berupa kuliah mujabah dan kuliah salibah. Contohnya ini ya, kullu ma'dinin dhahabun wa kullu dhahabin ghalil thamani kullu ma'dinin ghalil thamani. Ya, jadi ini adalah bentuk ketiga, yaitu apa namanya? Haddul ausatnya. Ya, haddul ausatnya ini di sini ya. Mana ma'din kullu dhahabin. Oh ya. Di sini berupa di natijahnya kullu ma'dinin ghalil thaman, semua logam itu mahal harganya, ini memakai kuliah mujabah yang seharusnya pada bentuk asyakal asalis, ya. Apabila dalam bentuk syakal asalis, maka di sini natijahnya seharusnya bentuknya adalah juz'i mujabah atau juz'i as-salibah ba'du ma'dinin ghalil thaman. Coba perhatikan silogisme ini. Semua logam itu adalah emas, semua emas itu harganya mahal, maka semua logam harganya mahal. Nah, ini kan salah kesimpulannya, konklusinya. Seharusnya ba'du ma'dinin ghalil thaman, di antara sebagian daripada logam itu harganya mahal. Nah, ini bentuk yang kedua, contoh kullu nabatin namin, semua tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, la syai'a minan nabati bimufakirin, tidak ada satupun daripada yang tumbuh-tumbuhan itu berpikir, maka tidak ada satupun dari yang tumbuh itu berpikir. Nah, ini salah. Seharusnya dia pakai ba'du minan nami, sebagian daripada yang tumbuh itu laisa bimufakirin. Ada yang berpikir dan ada yang tidak berpikir. Jadi seharusnya pakai di sini juz'i salibah, bukan kulli salibah. Di sini seharusnya pakai juz'i mujabah, bukan kulli mujabah. Kemudian bentuk yang keempat dari aghalit as-surah, antastam bitanatijatan mujabah kulliyah atau juz'iyah minasyakil asani. Pada bentuk asyakil asani pada al-qiyas iktironi, natijahnya berupa mujabah kulliyah atau mujabah juz'iyah. Nah, ini tidak boleh. Dia harus bentuknya adalah mujabah mujabah ini kuliah ya. Berarti bentuknya harus juz'iyah salibah. Ya, harus juz'iyah salibah atau kuliah salibah. Kullu kafirin yakhludu finnari, semua orang kafir itu akan kekal di dalam neraka. La wahida minal mu'minina yakhludu finnari, tidak ada satupun dari orang mukmin itu kekal di dalam neraka. Pertama dan kedua benar. Namun ketika mengambil kesimpulan kullu kafirin ghairu mu'minin, ini salah, ya. Jadi yang dipakai adalah salibah, ya, harus memakai kata salibahnya. La syai'a minal kafiri bimu'minin. Nah, jadi harusnya pakai kuliah salibah. La wahida minal kafiri, la wahida minal kafiri bimu'minin. Tidak ada satupun dari orang kafir itu mukmin. Kemudian yang kedua, ba'dul umam mutaakhirah fil Madinah, di antara umat-umat yang yang datang terakhir itu ada di Madinah. La muta'allim min al-umam mutaakhirah fil Madinah, tidak ada satupun pelajar yang berasal dari umat-umat yang terbaru dari di Madinah, di kota. Ba'dul umami muta'allimah. Ba'dul umami ini adalah bentuk mujabah juz'iyah, ya. Nah, ini tidak diperkenankan dalam sini, sehingga bentuk kias ini juga bentuk kias ghalat. Nah, seharusnya memakai kuliah salibah, ya, kuliah salibah. Laisa kullu umami muta'allim. Baik, kemudian bentuk daripada aghalitu al-madiyah yang berupa materi, ya. Apabila ayathbuta likulli fardin ma thabata li fardin khas fi halatin khasatin, ya. Ayathbuta likulli fardin ma thabata li fardin khas fi halatin khasatin. Menetapkan sesuatu individu, ya, likulli fardin, kemudian apa yang terjadi pada individu itu adalah
kejadian yang khusus pada orang itu saja, ya. Namun dijadikan menjadi umum, ya, menjadikan universal. Ini adalah kesalahan karena hal itu hanya terjadi pada satu orang saja, artinya terjadi pada kejadian itu, keadaan itu hanya terjadi pada orang yang dikhususkan saja, sehingga tidak bisa dijadikan sesuatu yang universal dalam kias. Contoh, hadza hisonun batiun, kuda ini lambat. Kullu batin yafuzu fi sabaq, semua yang lambat itu biasanya menang dalam lomba. Karena kita pernah dengar As-Salfa Al-Arnab ini, ya, ada lomba. Pernah kita dengar cerita lomba antara kura-kura dengan kelinci, di mana kura-kura lambat, kelinci cepat, namun yang menang adalah kura-kura karena lambat. Hal ini kita tidak bisa jadikan menjadi dalam muqaddimah kubro primus mayornya dengan mengatakan kullu batiin yafuzu fi sabaq, semua yang lambat itu akan menang dalam lomba, hanya gara-gara kita lihat kura-kura yang lambat itu menang dalam lomba, sehingga maka natijahnya pun menjadi golat. Hadal hison yafuzu fi sabaq, kuda ini pasti akan menang dalam lomba karena dia adalah lambat. Tidak bisa. Nah, gitu ya, sehingga dia menjadi materinya menjadi golat. Kemudian aghalid madya yang ke selanjutnya ini ayat butalisain fi halatin khosatin al hukmu as-sabit lahu alal umum. Ada sesuatu hukum dalam keadaan tertentu dan menjadi hukum yang tetap pada hukum itu, tapi tidak berlaku secara umum. Contohnya adalah ini nih, hadalahmul bakar kullu lahmul bakar yufidu al mahmum, karena mahmum yang demam itu biasanya kan daging, ya. Manusia itu kan daging, secara umum manusia itu terkena namanya mahmum, humma, demam. Sehingga ketika kita lihat ada daging, ya, daging yang sudah disembelih, daging sapi, kemudian rasanya panas, kemudian kita mengatakan oh dagingnya lagi demam. Oh, nggak bisa ya dikatakan seperti itu, meskipun kita katakan memang biasanya daging ya, maksudnya manusia itu juga daging, kemudian hewan kalau misalnya hidup juga daging. Ketika dia hidup kita katakan dia mungkin demam karena panas badannya, tapi kalau misalnya sudah terpisah seperti itu, kalau panas ya bukan lagi namanya demam, ya. Kemudian ayyukhadha bil quwwati makana ma bil quwwati makana ma bil fi'li, mengambil kesimpulan dari kuwah namun seharusnya itu adalah al fi'il. Contoh, hadza khomarun, ya, jadi khomar yang dimaksud di sini adalah khomar yang berupa anggur. Nah, asalnya arak tuak itu adalah anggur, inabun ya illu ba'da asirihi, yang dimana ditanam kemudian diperas kemudian dia menjadi khomar. Wa kullu khomarin yahrumu tanawuluhu, semua khamar itu tidak haram untuk diperoleh. Hadza yahrumu tanawulu, maka ini juga tidak boleh diperoleh. Artinya anggur ini tidak boleh diperoleh. Maka ini menjadi kias yang salah karena anggurnya bukan anggurnya yang dihukumi keharamannya. Kita masih tetap boleh untuk menanam anggur, kemudian memetik anggur dan memakan anggur. Yang tidak diperbolehkan adalah menjadikannya tuak dan membuat orang mabuk, menjadi sesuatu yang memabukkan. Itulah yang diharamkan, ya, karena asas kemabukannya daripada khamar tadi yang sudah diperas, kemudian dijadikan wine, kemudian difermentasi. Perbuatan yang fermentasinya ini yang diharamkan, bukan menanam daripada buah anggurnya, gitu. Sehingga golat juga ini, ya, menjadi golat juga kiasnya ini, menkiaskan itu menkiaskan anggur dengan khamar, bahwasanya anggur ya kuahnya, sedangkan khamar yang diharamkan itu adalah
perbuatannya yang memabukkan tadi yang diharamkan. Kemudian ayutil jinsi hukmun nau, memberikan hukum pada jins, yang mana hukum itu hanya berlaku kepada nau. Nah, ini pembahasan tentang kuliat al-khamsah ya, al-jinsu sama an-nau. Hukum itu hanya berlaku pada nau, tapi diberikan kepada hukum jins. Contoh al-farasu hayawanun, kuda itu adalah hewan, kullu hayawanin natik. Natik ini kan tidak cocok disematkan kepada kullu hayawan, karena natik ini disematkan kepada naun daripada hayawan, yaitu insan. Yang boleh bicara itu adalah berakal itu adalah naunnya daripada hewan, sedangkan hayawan ini adalah bagian daripada jins. Ya, yang bisa bicara yang berakal itu adalah manusia, bukan hayawannya. Meskipun manusia itu adalah naun minal hayawan, ya, tapi hayawan ini adalah jinsunnya. Maka kias ini menjadi salah, kullu hayawanin natik, karena menyematkan natik kepada hayawan yang sebenarnya natik itu cocoknya kepada nau, yaitu al-insan. Maka memperoleh natijahnya pun menjadi salah. Tidak mungkin kuda itu bisa berpikir. Baik, kemudian yang terakhir al-i'timadu alal masyhur, karena kita membuat kias ini bersandar pada sesuatu yang sudah terkenal, sudah dikenal. Misalnya kita mendengar cerita-cerita orang aklus samaki ma'al labani dorun, memakan ikan kemudian campur dengan susu itu berbahaya. Mungkin kita dengar dari orang-orang yang mengatakan makan ikan sama susu itu bahaya, sehingga kita membuat sebuah kias dengan mengatakan aklus samaki ma'al labani dorun, memakan ikan dengan susu itu berbahaya, kullu dorin manhiyun anhu, semua yang berbahaya itu dilarang. Maka memakan ikan dengan susu itu dilarang. Kias ini menjadi salah karena kebenaran akan memakan ikan dengan susu berbahaya ini hanya kita dengar-dengar saja, belum kita buktikan, gitu ya. Baik, asbabul foto. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang diperoleh oleh manusia. Annal insana birragbi min isti'anati bil qawaid al mantiqiyah qad yaqa'u fil khata'i yasqumu tafkiruhu wa yafsudu ma yasilu ilaihi minan nataiji wa minha ahammu asbabihi. Jadi ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh manusia meskipun dia sudah mempergunakan akalnya dan melalui jalur-jalur kaidah mantikia yang benar, akan tetapi tetap aja melakukan kesalahan, pemikirannya sakit, kemudian apa yang dihasilkan juga menjadi rusak oleh karena sebab-sebab. Yang pertama, tasarru' fil hukmi, terlalu tergesa-gesa dalam mengambil sebuah hukum. Suhulatu tasdik, terlalu mudah percaya. Ta'thirul adati, karena pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan. Al-muyulu wasyahwat, karena kecenderungan kepada nafsu dan syahwat. Kemudian hubbul mukhalafah, orang itu juga suka berbeda-beda, suka lain daripada yang lain, ya, ingin narsis sendiri, beda daripada yang lain. Hubbul mukhalafah atau khalif tu'rab, ketika Anda berbeda pasti akan diketahui. Orang yang aneh-aneh biasanya cepat terkenal, kalau orang aneh akan cepat terkenal. Kemudian yang terakhir, kenapa dia melakukan kesalahan meskipun ada kaidah yang mantikiyah yang harus diikuti, namun tetap saja berbuat salah, rusak pemikirannya, sakit pemikirannya, adalah karena hubbur ra'i. Apa itu hubbur ra'i? Hubbur ra'i adalah cinta untuk dikenal, cinta terkenal, mau dikenal, mau dilihat, ya, mau nampak, sehingga dia membuat sesuatu yang berbeda. Baik, mungkin pembahasan kita pada kali ini yang berkaitan dengan ilmu mantik sudah cukup pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kita berharap mudah-mudahan masa-masa pandemi seperti ini segera berlalu, sehingga mungkin lebih enak, lebih mantap lagi mungkin kita melakukan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu mantik ini dengan tatap muka, diskusi dan dialog yang lebih mendalam. Mungkin
Mungkin cukup sekian saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama ini. Beberapa materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi ini juga sebenarnya adalah pembelajaran bagi kami secara pribadi, belajar lagi, mengulang kembali yang berkaitan dengan pelajaran ilmu mantik. Dan kita berharap mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahaminya dan kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Insya Allah akan kita tuntaskan dengan mengucap bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah nanti pertemuan terakhir akan kita mengadakan final untuk materi ilmu mantik kepada teman-teman untuk mempersiapkan materi dari awal sampai terakhir yang berkaitan dengan ilmu mantik ini. Baik, mungkin cukup sekian. Hadanallahu iyana wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.